Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabto Murtado, kelas B23, program jarak jauh, Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Syekh Nurjati Cirebon. MK ini adalah MK Cirebon Studies yang diampu oleh Bapak Heru Prayogo MPD. Berikut adalah tugas Sistem Kesenian Cirebon II, yang mana meliputi tari, topeng, sintren, brai, ronggeng, dan bugis. Sistem Kesenian Cirebon yang kedua ini, yang pertama tentu kita mengenal Cirebon. Cirebon yaitu kota pesisir utara Jawa Barat yang paling timur. Dikenal sebagai pusat kebudayaan yang kaya dengan warisan sejarah dan tradisi yang mendalam. Cirebon menyimpan berbagai macam kesenian tradisional yang unik. Melalui presentasi ini, kita akan menjelajah beberapa bentuk seni tradisional Cirebon, menggali makna, relevansi mereka dalam konteks budaya dan masyarakat Cirebon. Untuk pendahuluan yang pertama, yaitu Cirebon merupakan kota dengan sejarah panjang dan kaya akan budaya. Kota ini terletak di pesisir utara Jawa Barat dan merupakan tempat pertemuan berbagai budaya, termasuk budaya Sunda, Jawa, dan Arab. Cirebon memiliki berbagai macam warisan budaya, mulai dari kerajinan tradisional seperti batik dan keris. Kemudian ada kuliner seperti nasi jamblang dan empol gentong, hingga arsitektur bangunan bersejarah seperti Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Cirebon juga dikenal sebagai salah satu pusat kesenian tradisional di Jawa Barat. Beberapa bentuk seni tradisional yang terkenal berasal dari Cirebon, seperti tari topeng, sintren, brai, dan ronggeng bugis. Pelestarian warisan budaya Cirebon menjadi sangat penting untuk menjaga identitas dan keunikan kota ini. Kesenian tradisional merupakan aset budaya yang berharga dan perlu dijaga agar tidak punah. Beberapa tujuan dalam presentasi makalah ini. Yang pertama, untuk menggali lebih dalam tentang kekayaan budaya Cirebon, memahami latar belakang sejarah dan pengaruh budaya yang membentuk kesenian tradisional di kota ini. Yang kedua, untuk menjelaskan beragam bentuk kesenian tradisional yang ada di Cirebon seperti tari topeng, sinten, brai, dan ronggeng bugis, serta karakteristik dan keunikan masing-masing bentuk seni. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi peran dan pentingnya pelestarian budaya dalam kehidupan masyarakat Cirebon, baik dalam hal menjaga identitas, nilai moral, dan sosial, maupun dalam memperkuat perekonomian melalui pariwisata budaya. Yang pertama kita bahas yaitu topeng ireng. Topeng ireng Cirebon, asal-usulnya muncul pada masa kerajaan Cirebon di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, salah satu wali songo yang berperan dalam penyebaran Islam di Jawa. Tarian ini diyakini terinspirasi oleh pengaruh budaya Hindu, Buddha, dan Islam, menciptakan sebuah bentuk seni yang unik dan kaya. Tari topeng Cirebon, penggunaan awalnya yaitu digunakan sebagai alat dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan agama kepada masyarakat. Tarian ini juga digunakan dalam ritual dan upacara
keraton. Perkembangan era modern ini seiring berjalannya waktu, tari topeng Cirebon berkembang menjadi bentuk seni pertunjukan yang lebih luas, yang meliputi berbagai macam kisah dan karakter. Tarian ini terus diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian integral dari budaya Cirebon. Adapun elemen dan karakteristik tari topeng, yang pertama tentang topeng, mempunyai karakteristik beraneka ragam bentuk dan warna, masing-masing mempresentasikan karakter dan emosi yang berbeda. Yang kedua yaitu gerakan. Gerakannya sangat halus, penuh makna dan simbolis. Kemudian menggunakan musik pengiring yaitu dengan gamelan yang menciptakan suasana magis dan mendalam. Kemudian busana kostum tradisional yang indah dan warna-warni. Yang selanjutnya yaitu sintren. Sintren dalam sejarah sintren merupakan pertunjukan tari mistis yang berasal dari Cirebon. Tarian ini diyakini telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha dan kemudian mengalami akulturasi dengan budaya Islam. Sintren sering dianggap sebagai tarian sakral yang penuh dengan unsur magis dan mistis. Ritual pemanggilan roh. Pertunjukan sintren diawali dengan ritual khusus untuk memanggil roh agar merasuki penari. Seorang pawang atau dukun akan memimpin upacara pemanggilan roh dengan membaca mantra dan mengibas-ibaskan bunga dan kemenyan. Gerakan tarian dalam sintren, setelah roh masuk ke dalam tubuh penari, penari akan bergerak dengan gerakan-gerakan yang dianggap ajaib dan tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Penari sintren biasanya berada dalam kondisi kesurupan. Yang selanjutnya yaitu musik pengiring. Musik pengiring dalam sintren yaitu musik gamelan yang sangat memainkan peran penting dalam pertunjukannya, menciptakan suasana magis dan mendalam, serta membantu penari menjaga ritme dan tempo gerakan mereka. Selanjutnya adalah Brai. Brai adalah teater tradisional khas Cirebon yang menggabungkan unsur nari, musik, dan lakon. Mirip dengan ketoprak dan wayang orang. Tetapi Brai memiliki karakteristik unik termasuk penggunaan bahasa dialek Cirebon yang kental dan cerita-cerita terkait dengan kehidupan masyarakat setempat. Tema dan cerita yang diangkat dalam Brai biasanya berfokus pada kehidupan sehari-hari, legenda, cerita rakyat, dan sejarah lokal. Cerita-cerita ini seringkali disampaikan dengan humor dan sindiran, memberikan hiburan sekaligus pesan moral dan budaya. Kostum dan dialog. Kostum dan dialog dalam Brai memiliki ciri khas yang memperkuat identitas budaya Cirebon. Para pemain mengenakan kostum tradisional khas Cirebon dan dialog menggunakan bahasa Cirebon yang kental dengan logat dan intonasi yang sangat khas. Selanjutnya yaitu Ronggeng Bugis. Penari Ronggeng Bugis itu adalah seorang lelaki rupanya. Salah satu ciri khas Ronggeng Bugis adalah penarinya merupakan laki-laki tetapi berdandan seperti perempuan. Mereka mengenakan kostum yang
mencolok dengan atasan wajah yang tebal dan pakaian yang berwarna-warni. Gerakan tarian Ronggeng Bugis sangat lincah, energik, dan kadang-kadang sensual. Penari menampilkan gerakan-gerakan yang dinamis dan bersemangat, seringkali menggunakan properti seperti kipas dan selendang untuk mempercantik tarian. Musik pengiring tarian ini diiringi oleh musik gamelan yang khas dengan dengan irama yang cepat dan meriah. Musik pengiring ini menambah semangat dan energi dari tarian, menciptakan suasana yang sangat menghibur sekali. Sesi selanjutnya yaitu peran dan pentingnya pelestarian kesenian tradisional. Yang pertama, untuk menjaga identitas budaya. Kesenian tradisional adalah bagian penting dari identitas budaya sebuah masyarakat. Melalui kesenian, generasi mendatang dapat belajar tentang sejarah, nilai-nilai, dan tradisi leluhur mereka. Yang kedua, memperkuat nilai moral dan sosial. Kesenian tradisional seringkali mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang penting bagi masyarakat. Melalui pertunjukan dan ritual, nilai-nilai tersebut dapat dikonsumsikan kepada generasi penerus. Yang ketiga, meningkatkan pariwisata dan budaya. Tentu juga nanti meningkatkan ekonomi taraf hidup masyarakat. Oke, sampai dengan kesimpulan dari materi yang telah tersampaikan tadi, yaitu Cirebon memiliki kekayaan budaya dan kesenian yang sangat beragam. Kesenian tradisional seperti tari topeng, sintren, bray, dan ronggeng Bugis adalah bukti nyata dari warisan budaya yang kaya dan beragam tersebut. Ya, bentuk kesenian ini tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga menyimpan nilai-nilai historis, spiritual, dan sosial yang penting bagi masyarakat Cirebon. Pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional sangat penting untuk menjaga keberlangsungan budaya lokal. Kesenian tradisional seperti yang ada di Cirebon merupakan aset budaya yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Pelestarian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan seni di sekolah-sekolah, festival budaya, dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Kesenian tradisional memiliki peran penting dalam membentuk dan memperkuat identitas budaya Cirebon. Melalui kesenian, masyarakat dapat mengenali dan menghargai akar budaya mereka. Selain itu, kesenian juga menjadi sarana untuk memperkenal budaya Cirebon kepada dunia luar, meningkatkan kebanggaan lokal, dan mendukung pariwisata dan budaya. Demikian pemaparan singkat sekali tentang kesenian Cirebon 2 tadi. Semoga bermanfaat dan ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan isi kolom komentar kalau mau ada yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.